Oke, halo teman-teman sistem informasi. Kembali lagi nih dengan saya, Sri Novela Putri Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan lagi dan akan terus lagi berbagi pengalaman dan juga ilmu terkait penggunaan aplikasi-aplikasi atau website yang menggunakan sistem informasi, akuntansi, dan juga keuangan. Nah, pada video kali ini saya akan sharing terkait pengalaman saya menggunakan salah satu aplikasi vintage atau financial teknologi, masih sekitar dengan fitur, layanan, kelebihan, dan juga kekurangan yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, teman-teman, aplikasi yang akan saya gunakan atau tunjukkan kepada teman-teman sekalian adalah Dana. Jadi, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga dapat mengedukasi teman-teman sekalian terkait sistem informasi akuntansi dan keuangan. Oke, materi pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai definisi financial technology atau vintage itu sendiri, lalu tentang Dana sebagai salah satu aplikasi vintage, dan juga fitur serta layanan yang ada di dalam aplikasi Dana, serta kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, teman-teman, apa sih vintage itu? Vintage atau financial technology adalah istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan mudah diakses. Nah, vintage ini mencakup berbagai layanan dan aplikasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan atau mempermudah transaksi keuangan, pengelolaan keuangan pribadi, investasi, pinjaman, pembayaran, asuransi, dan lain-lain. Vintage atau financial technology bertujuan untuk mempermudah akses ke layanan keuangan dengan biaya yang lebih rendah atau terjangkau, serta layanan yang lebih cepat, dan meningkatkan inklusi keuangan terutama di wilayah yang kurang terlayani oleh bank-bank tradisional atau konvensional nih teman-teman. Nah, kita masuk ke Dana sebagai salah satu aplikasi vintage atau financial technology tadi. Jadi, Dana adalah aplikasi dompet digital atau e-wallet di Indonesia yang termasuk ke dalam kategori vintage, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya atau para user untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital seperti pembayaran, transfer uang, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan masih banyak lagi. Dan juga Dana berkolaborasi dengan berbagai perusahaan, institusi, dan merchant untuk memperluas jangkauan layanan dan memudahkan penggunaan dalam melakukan transaksi secara digital. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus membawa uang tunai sekaligus mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Nah, teman-teman, kira-kira apa aja sih fitur-fitur utama yang ada di Dana nih? Bisa saya sebutkan dulu ya satu persatu sebelum saya menunjukkan kepada teman-teman sistem informasi sekalian bagaimana tampilan dari aplikasi Dana tersebut. Jadi fitur utama dari Dana itu yang pertama ada pembayaran tanpa uang tunai atau cashless. Nah, ini sendiri maksud dari dompet digital atau e-wallet. Jadi pengguna atau user dapat membayar di berbagai merchant menggunakan saldo Dana melalui kode QR atau pembayaran melalui aplikasi. Nah, lalu yang kedua ada transfer uang atau mengirim uang ke salah satu nomor yang sudah terdaftar di Dana. Jadi pengguna dapat mentransfer uang ke sesama pengguna Dana atau bisa juga ke rekening bank yang ada di Indonesia, yang sudah terdaftar di Indonesia tentunya. Lalu yang ketiga yaitu ada pembelian dan juga pembayaran. Nah, aplikasi Dana ini memungkinkan pengguna untuk membayar tagihan listrik, air, internet, BPJS, asuransi, dan lain-lain nya gitu teman-teman. Dan yang keempat ada dana protection. Apa sih dana protection itu? Jadi dana protection itu memberikan jaminan keamanan pada transaksi
para pengguna atau para user dengan fitur proteksi untuk menjaga dana dan data para pengguna. Dan yang terakhir ada dana bisnis, yaitu solusi untuk para pelaku usaha kecil atau UMKM dalam menerima pembayaran digital dari para pelanggan. Nah, kalau misalkan teman-teman sering membayar atau membeli sesuatu menggunakan kris atau QR, kode QR yang terhubung langsung ke Dana, itulah salah satu implementasi dari dana bisnis ini, teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah membuka aplikasi Dana yang sudah saya download di handphone saya. Saya akan memberikan informasi secara mendetail kepada teman-teman sistem informasi, bagaimana cara menggunakan aplikasi atau salah satu aplikasi financial technology yang maksudnya yang sebelumnya pernah saya gunakan gitu dalam keseharian saya, yaitu aplikasi Dana. Oke, jadi di sini jika kita membuka aplikasi Dana, kita tidak perlu memasukkan kode-kode seperti yang ada di bank digital ataupun bank konvensional berbasis mobile gitu ya. Di sini kita sudah disuguhkan langsung oleh halaman utama atau dashboard yang sudah tertera apa saja maksud seperti saldo kita, lalu ada fitur-fitur utamanya, dan juga hal-hal yang bisa kita gunakan gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, baik yang pertama, di sini fitur utamanya adalah pindai. Jadi pindai ini digunakan untuk memindai kode QR atau kris yang biasa teman-teman jumpai di warung-warung ataupun institusi ataupun merchant yang ada. Nah, di sini ya, sini kita bisa nge-scan kode QR tersebut untuk melakukan pembayaran. Ataupun kita juga bisa ekspor dari galeri. Oke, selanjutnya di sini ada top up atau isi saldo. Teman-teman bisa mengisi saldo dana dari bank ataupun agen terdekat, Indomaret, Alfamart, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat. Oke, selanjutnya kita akan menelusuri tadi fitur utamanya ya, yaitu transfer atau mengirim uang ke Dana, ke nomor Dana yang lain, ataupun ke salah satu bank yang sudah terdaftar di Indonesia. Kita akan lihat. Nah, di sini kita bisa mengirim lewat kontak yang ada di HP teman-teman nih. Misalkan, kita akan lihat. Di sini saya sudah beberapa kali mentransfer uang dari Dana ke nomor teman-teman saya. Dan juga di sini ada fitur-fitur seperti kirim ke grup, kirim ke teman, kirim ke bank, kirim ke e-wallet. E-wallet itu macam-macam ya. Dan juga tarik tunai. Nah, tarik tunai di sini bisa dilakukan di Alfamart, Indomart, dan toko-toko swalayan terdekat yang ada di teman-teman yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Dana ini. Dan juga ada salah satu fitur yang belakangan ini sedang ramai yaitu Dana Kaget, di mana kita bisa memberikan apa ya namanya angpau ataupun amplop jika bisa fitur ini tuh ramai digunakan saat Idul Fitri, Idul Adha atau hari-hari besar di mana teman-teman sekalian bisa mengirimkan uang dalam bentuk digital nih. Jadi teman-teman nggak perlu ngirim-ngirim amplop gitu. Jadi teman-teman sendiri bisa mengirimkan amplop tersebut dalam digital gitu. Jadi dana kaget maksudnya ya, kita bisa pilih amplop di sini. Misal saya pilih amplop berwarna kuning ini, lalu saya akan, nah, di sini saya akan memberikan kartu ucapan. Misalkan saya ingin memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat ulang tahun, selamat Natal, dan lain-lain. Dan sini saya juga bisa mengirimkan jumlah uang yang saya ingin berikan gitu. Jadi dana kaget ini tidak hanya tertuju pada satu orang saja nih teman-teman. Dana kaget ini bisa kita share ke beberapa orang dengan misal jumlah yang sama ataupun jumlah yang acak begitu.
Oke, next. Nah, di sini juga ada fitur minta. Jadi kita bisa meminta uang dari teman-teman yang lain untuk ditransferkan ke akun kita. Bisa dilakukan dengan split bill. Jadi misalkan teman-teman nih makan di suatu restoran, tapi uh, yang bayar itu kita dulu nih. Jadi kita bisa meminta uang kita atau split bill dari teman-teman yang lain. Nah, jadi begini tampilannya. Oke, saya belum pernah menggunakan fitur ini ya, jadi masih kosong. Oke, lanjut. Jika kita lihat di sini, Dana itu memiliki fitur-fitur tambahan atau layanan-layanan yang ada di dalam Dana ya. Oke, bisa membayar listrik, bisa membayar PLN, pulsa, e-commerce, seperti virtual account. Oke. Nah, saya biasanya menggunakan Dana ini untuk membayar token listrik di kosan saya dengan membeli ya, berarti ya. Habis itu saya hubungkan ke token. Nah, di sini juga ada fitur pembayaran, yaitu ada dompet duafa, dana donasi, dan lain-lain. Nah, biasanya Dana ini sudah terhubung ke aplikasi-aplikasi seperti Google Play Store, video. Jadi teman-teman jika ingin membeli akun di satu aplikasi tersebut bisa menggunakan aplikasi Dana nih. Oke. Di sini juga tersedia layanan pemerintah nih teman-teman seperti pembayaran PBB, lalu pembayaran pajak daerah, retribusi, penerimaan negara, SIM, paspor, e-tilang, e-Samsat, dan Signal. Nah, sebelumnya saya juga pernah membahas mengenai aplikasi Signal sebagai aplikasi perpajakan nih. Jika teman-teman ingin membayarkan pajak kendaraan motor ataupun mobil teman-teman dari aplikasi Signal, teman-teman bisa menggunakan Dana sebagai metode pembayarannya. Oke. Nah, di sini tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya, ada dana protection, yaitu digunakan untuk melindungi atau memproteksi transaksi yang digunakan oleh para pengguna. Oke. Di sini juga ada fitur transaksi nih. Jadi fitur transaksi ini itu meliputi aktivitas yang sudah kita lakukan selama berada di aplikasi Dana. Entah kita mentransfer ataupun meminta uang, lalu membayar membayar transaksi seperti membeli pulsa, membeli kuota, membayar listrik, dan lain-lain. Oke. Lalu di sini juga ada fitur dompet, di mana kita bisa menyimpan kartu bank, lalu untuk berinvestasi, dan juga menggunakan voucher. Nah, ini dia akun saya. Di sini tertera ya, ada saldo, dana goals, eh, dan juga rekening keluarga, dan juga ada emas. Nah, di sini ada keterangan atau ada informasi bahwa uang masuk yang ada gitu, yaitu ada 57.000 dan uang keluar yang saya keluarkan bulan ini yaitu sudah 35.000. Oke, sepertinya itu saja yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman sistem informasi terkait penggunaan aplikasi Dana sebagai financial technology atau vintage. Semoga video ini bermanfaat dan juga memberikan edukasi kepada teman-teman sistem informasi sekalian. Saya undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.